malam ini. Ya. Saya bersyukur bahwa malam ini kita bisa ketemu lagi dengan niat yang baik dan tulus untuk mulai menjalankan lagi ibadah sosial kita, ya, agar program Salman Technopreneur Academy batch kedua ini bisa terlaksana. Pertanyaannya, kenapa kita harus laksanakan? Yang pertama, kita sudah melakukan review kepada peserta kemarin, ya, kemudian kepada panitia, termasuk juga kepada pengurus Salman. Kebetulan minggu lalu kami rapat dengan pengurus Salman yang dihadiri oleh Mas Lutfi, Mas Hari Cahyono, Mas Hari Utomo, dan Mas Suwarno. Dan kita merasa seminggu lalu atau 2 minggu lalu ya, lupa saya. 2 minggu lalu, Bang. Mas Lutfi, 2 minggu lalu. Dan kita sepakat bahwa program ini cukup bagus, ya. Kemudian kita merasa ini bermanfaat. Kemudian ini insya Allah akan bisa sustain. Nah, yang kedua, program yang pertama sudah berjalan, sudah bagus. Di sana sini masih ada kekurangan. Insya Allah yang kedua ini harus lebih baik. Kenapa? Karena sudah tahu apa kekurangan dan kelebihannya. Ya. Nah, kemarin sudah direview, sudah disampaikan Mas Luffy apa kekurangan kita, ya, sudah ketahuan kita kekurangannya apa. Sehingga dengan sekarang itu panitia sekarang lebih ringan pekerjaannya karena kurikulumnya udah siap, ya, kemudian juga materinya juga sudah tahu, kemudian mentornya juga udah siap, ya, kemudian event apa namanya itu paperwork itu apa namanya Assignment. apa Mas Lutfi? Assignment yang tadinya sering mendadak gitu ya disiapkan, ini sekarang udah disiapin jauh-jauh hari gitu ya. Ditambah lagi nanti akan kita enrichment gitu ya, program-programnya. Misalnya usulan saya adalah ya sebelum acara, ya selain kita mengaji ya belajar Al-Quran, mungkin ada membaca salawat misalnya di awal atau di akhir, kemudian mendengarkan Asmaul Husna di awal atau di akhir gitu ya. Banyak lagi lah yang menurut saya banyak sekali perbaikan-perbaikan gitu ya yang insya Allah akan kita perbaiki. Begitu juga mungkin membuat semangat misalnya yel-yel gitu ya. Kemudian kita akan buatkan marsnya atau apa yang lain-lain. Ya insya Allah semua bisa lebih baik gitu ya. Tuh. Yang kedua, karena pelajaran dari yang pertama juga, insya Allah juga harusnya pesertanya juga akan bisa lebih merata, ya, lebih bervariasi, kemudian lebih berkualitas. Mungkin juga kita akan tambah jumlahnya dalam jumlah tertentu. Karena kan pelatihan ini kan ada jumlah yang optimal. Kalau terlalu banyak juga tidak bagus, terlalu sedikit juga tidak bagus. Gitu. Jadi ada jumlah optimal. Nah, jumlah yang kemarin 15 grup, mungkin kita akan tambah. Ya. Nah, ini. Yang berikutnya adalah bahwa sebenarnya kan program ini adalah bukan hanya mencari kader untuk peserta, kemudian pesertanya bisa naik kelas, ya, menjadi teknopreneur yang andal, kemudian juga teknopreneur yang betul-betul bisa terukur, ya. Tapi juga adalah ada growth, pertumbuhan atau naik kelas juga dari peserta yang sebelumnya, ya. Kemudian juga naik kelas juga dari peserta jadi panitia, panitia menjadi asisten mentor jadi mentor. Itulah bagian dari komunitas yang kita ciptakan dan kita siapkan, gitu ya. Dengan kita ciptakan, kita siapkan, insya Allah akan terus ada kontribusi kita kepada orang-orang lain untuk bisa sukses. Karena ketika kita membuat orang lain sukses, sebenarnya kita membuat diri kita juga sukses. Ya. Jadi kita berharap ketika ada program ini, panitia harus punya manfaat yang besar. Satu, manfaat yang pertama adalah manfaat untuk refreshing, belajar lagi, ya, mengingatkan apa-apa yang sudah didapat dulu. Yang kedua, networking, ya kan? Tidak ada salahnya kan bisa berkolaborasi antara panitia dengan panitia, panitia dengan peserta, panitia dengan mentor. Nah itu kan kita sudah buktikan, ya, kerjasama networking itu. Nah, kemudian tentu insya Allah ini menjadi apa ya, katakan semacam
ibadah kita juga ya, karena memang bagian daripada kontribusi kita adalah tidak mungkin lepas kita hanya sukses sendiri. Kita harus punya ibadah juga untuk bekal kita nanti kelak. Itu saja poin-poin yang saya sampaikan. Ya, insya Allah ini program ini akan terus bergulir. Kita sukseskan yang kedua, ya, batch yang kedua dan seterusnya. Dan insya Allah mudah-mudahan dari teman-teman ini pasti banyak manfaat yang kita bisa dapatkan dan banyak manfaat juga yang kita bisa berikan kepada orang lain. Ya insya Allah menjadi syiar kita juga untuk menciptakan teknopreneur muslim yang lebih baik gitu ya. Dan alhamdulillah saya selama beberapa waktu ini setelah program pertama itu saya juga banyak belajar juga sendiri ya, kemudian juga ikut pelatihan-pelatihan juga ya yang untuk membebaskan saya dari apa namanya hal-hal yang kaitannya dengan hutang, riba dan lain-lain ya. Besok juga saya akan lanjutkan juga tanggal 24 25 saya di Bandung ikut pelatihan juga tentang program bebas riba gitu ya. Sehingga ini kita akan jadikan apa namanya itu tambahan ya, tambahan bekal juga untuk teman-teman bagaimana caranya kita bisa bebas riba, bebas bank dan lain-lain gitu ya. Banyaklah nanti yang kita akan tambahkan ya dari situ sehingga insya Allah program kita bisa lebih baik. Itu saja dari saya. Makasih Mas Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bang Sofi ya overview-nya. Dan selamat datang juga nih ada Kang Lutfi sama Irwan ya, sudah bergabung di tengah-tengah kita. Baik, kita lanjutkan. Insya Allah saya akan coba sampaikan mungkin overview gambaran ya, persiapan kita akan seperti apa dan sebagainya. Mungkin karena kalau yang sebelumnya udah jadi panitia kan ada Dandi, Galang, Irwan, Karman ya. Nah mungkin gambarannya seperti apa, kepanitiaannya, geraknya seperti apa nanti akan coba saya sampaikan. Di samping itu saya mungkin sedikit sampaikan juga bahwa kepanitiaan yang kemarin mungkin masih belum banyak rapihnya ya. Mungkin kayak Dandi, Galang, Zidan, Irwan, Karman juga melihat pokoknya dikerjain lah semuanya gitu ya, mungkin masih belum rapi. Saya rasa sekarang kita bisa coba lebih rapikan lagi. Saya akan coba sampaikan beberapa overview teknis ya, sebelum nanti kita coba diskusi dan minta inputan dari akang semuanya ya. Saya izin share screen. Sudah tertampil ya share screen-nya ya? Ya sudah. Oke. Saya coba buka. Ya, ini sedikit gambaran ya. Mungkin kalau dari pelaksanaan yang kemarin, mungkin sebelum ke arah teknis ini bahwa kemarin tuh kita laksanakan sepanjang 10 pekan. Sebagai review ya, mungkin karena kita sudah berjalan di akhir tuh Mei ya, tanggal 8 9. Sekarang berarti sudah sekitar 3 bulan ya. Juli, Juli, Agustus ya, sekitar 3 bulan sejak pertemuan terakhir. Jadi overview yang kemarin kita laksanakan 10 pekan ditambah presentasi ya. Jadi total 11 pekan. 10 pekan ini yang pertama memang kita buka dengan fikih muamalah supaya basicnya dapat ya. Yang mana mungkin nanti kita bisa lebih evaluasi juga. Mungkin nanti tim bagian modul bisa kita evaluasi ya masing-masing materi. Apakah sudah sesuai, apakah perlu ada penguatan di sisi mana dan sebagainya. Jadi kemarin dibuka dengan fikih muamalah. Terus ada materi kedua tentang techno entrepreneurship dari Bang Sauki. Selanjutnya ada tentang creativity versus innovation dari Pak Harca. Selanjutnya kita dihadirkan ya mentor dari luar negeri. Yang pertama ada Pak Altaf tentang strategic management for technology based team. Terus ada Pak John Chisholm dari California ya tentang Silicon Valley dan bagaimana Indonesia bisa menjadi seperti Silicon Valley ya, kebutuhannya apa. Terus ada materi tentang entrepreneurial, ini yang kita offline kemarin ya, datang ke Sahijo dari Pak Salman Subangkat. Terus tentang human resource dari Bu Elidawati. Saya izin masukin orang dulu. Selanjutnya ada tentang finance ya. Nah finance ini kemarin itu diisi sama Pak Eko ya, tentang finance personal. Terus ditambahkan juga finance dari Bang Sauki juga ya. Sebelumnya selamat datang Kang Fawas ya. Ini kita lagi overview nih
kemarin ya, materi kemarin. Jadi kemarin muamalah, teknopreneur, kreativitas, strategic management, Silicon Valley, entrepreneurial, marketing dari Pak Salman, terus human resource dari Bu Eri Dawati, finance dari Pak Eko, legal practice dari Teh Uut ya, Kak Uut. Terus ada tambahannya juga tentang beberapa hal yang lain ya, seperti juga tentang fintech dan sebagainya. Terakhir ada business plan presentation. Ini kurang lebih kurikulum yang kemarin ya. Alhamdulillah kita sudah susun. Nah, sebagai gambaran, alhamdulillah kemarin dari seluruh rangkaian STA kita harapannya bisa menyiapkan nih seluruh peserta untuk semua poin penilaian ini terchecklist ya. Pertama dari business foundation. Jadi nanti pada dasarnya akhirnya itu semuanya bisa punya business plan ya, ataupun deck untuk dipresentasikan ataupun disampaikan kemanapun. Jadi pertama memang ada diskresi bisnis, visi misinya, ada value, ada goals gitu ya. Terus tentang operation ada produksi, purchasing, research and development ya, yang sering Bang Tauki sampaikan, kita harus punya kompetitor dan sebagainya gitu ya. Nah terus ada marketing dari Pak Salman Subakat ya, analisis pasar. Terus ada strategi kemarin yang disampaikan Bang Sauke juga, ada SWOT ataupun pastel analysis. Sales juga tentang sales ya, skill penjualan, kita praktek otorisa hijau dan sebagainya. Human resource gitu ya, bagaimana strukturnya, gimana pengembangan SDM timnya dan sebagainya. Terus tentang finance, rencana 5 tahun ke depan, terus laba rugi dan lain sebagainya gitu ya, termasuk pajak, accounting dan sebagainya, terus termasuk legal. Nah ini yang kita harapkan di awal peserta mungkin belum semuanya terchecklist gitu ya, tapi di akhir harapannya bisnis plan-nya sudah lengkap keseluruhan. Jadi pada akhirnya salah satu output yang paling bisa kita lihat adalah dari checklist ini ya. Jadi makanya kemarin assignment-nya kan kita mengarahkan ke sini ya, presentasi dan sebagainya, terus dilatih. Nah jadi pada akhirnya memang materi kita yang harapannya juga mengarah ke poin-poin ini. Kalau kemarin salah satu evaluasinya kita baru ada akhirnya doang ya, presentasi akhirnya teman-teman, tapi belum ada kondisi awal. Nah nanti mungkin di pendaftaran kita upayakan semua hal ini kita coba tanyakan ya, apakah sudah ada, kondisinya seperti apa dan sebagainya, sehingga nanti awal dan akhirnya terlihat jelas perbedaannya seperti apa. Nah ini tentang kurikulum dan semacam apa ya, output yang mudah terlihat ya untuk kegiatan STA yang kemarin. Nah selanjutnya kita akan masuk ke persiapan STA ya. Tapi sebelumnya ini ada yang kresek-kresek mungkin udah ya. Saya coba sampaikan. Mas Lutfi, Iya, maaf, Bang. saya potong. Mangga. Tadi ini bagus nih kan, udah saya potong, maaf ya, supaya mumpung saya ingat. Nah, kan ini kan ada scoringnya nih, ya, untuk mulai dari foundation dan lain-lain. Tapi ini kan banyaknya kualitatif ya. Nah, kita juga ada yang kuantitatifnya. Ya, misalnya contoh adalah kita harus punya juga apa namanya itu, kaitannya dengan misal adalah walaupun skornya ini sebenarnya kan ini kan dasarnya kan dari 0 sampai 10 ya, skornya ya. Nah, kita juga pingin yang basisnya adalah performance dari perusahaannya juga. Misalnya adalah rasio-rasio keuangan ya. Itu sudah ada, harus ada juga. Misalnya adalah revenue, profit, ya, rasio aset, rasio macam-macam. Ini kita masukin juga supaya nanti jelas pada waktu awal dan akhir itu sudah ada parameternya, ukurannya, gitu loh. Tolong ingatin saya masukin itu juga di situ gitu loh. Selain ini yang apa namanya, yang ini juga penting sekali, tapi juga penting yang ada angka-angka ya. Gitu. Supaya kita tahu kelasnya seperti apa, bagaimana dia menghitung rasio-rasio keuangan gitu loh. Ya, tapi sebenarnya semua itu ada KPI juga masing-masing. Mungkin kita misalnya contoh KPI untuk SIS apa, KPI untuk human resource apa, KPI untuk accounting finance apa, kemudian legal apa, itu sih ada juga hal-hal yang bisa terukur gitu selain yang ini gitu. Itu tolong ingatin saya supaya itu ada juga gitu loh. Ya, terima kasih banyak tambahannya Bang Sauki. Kemarin memang terakhir waktu di presentasi akhir, poin utamanya satunya adalah ada dan tidak ada. Terus yang kedua skornya itu berdasarkan
bagus atau sedang atau bagus sekali gitu ya. Jadi masih memang benar kualitatif benar. Jadi mungkin nanti memang perlu ada KPI jelas ya. Legal harus sudah ada legalnya misal, atau legal apa yang ada gitu ya, misal brand atau sebagainya. Terus dan ya tadi yang bisa diukur ya. Ya ini mungkin sebagai gambaran ya, kejaran kita salah satunya berarti mengarahkan untuk tercapainya ini. Nah selanjutnya mungkin sedikit coret-coretan teknis ya. Ini usulan ya, ini usulan. Pada dasarnya sangat terbuka untuk bisa kita diskusikan. Yang pertama adalah kemarin untuk perjalanan itu kita dibagi ke dalam kepanitiaan. Walaupun belum nggak seperti ini ya kemarin ya, cuma ya sebagian ada ya, sebagian saya tambahkan. Yang pertama kemarin ada divisi acara. Divisi acara ini yang pada akhirnya memang dia menyiapkan seluruh teknis acara ya, mata acaranya apa aja, terus rundownnya seperti apa, perangkat acara hari-nya nih kayak misal MC, moderator, mentornya sudah hadir atau belum gitu ya. Sebelumnya saya masukin Aska dulu. Cek, selamat datang Aska. Pengantin baru. Iya, pengantin baru. Siap. Ini harus memberi motivasi sama Dedi dan lain-lain untuk bisa menyusul. Siap Bang. Saya izin lanjutkan ya. Selamat datang ya Aska ya. Saya coba lanjutkan. Nah ini saya sampaikan coret-coretan ya, usulan aja. Yang pertama kepanitiaan. Yang pertama ada divisi acara yang fokus untuk menyiapkan mata acara, rundown, perangkat. Terus ada termasuk ini untuk seluruh pekan ya, seluruh pekan mentoring, termasuk yang eventual. Apa aja yang eventual? Pembukaan, penutupan. In case kita jadi fix ada exhibition gitu ya, maka yang nyiapin exhibition juga gitu kan, misal offline dan sebagainya. Kalau kemarin kan belum sempat kesampaian offline, atau nanti ada halal bihalal atau event yang lain. Ini divisi acara. Yang kedua ada divisi modul. Ini bagaimana modul kan sebenarnya sudah ada ya materi dan sebagainya, cuma di bagaimana menyempurnakan kembali ya modulnya, assignmentnya atau file tugasnya, dan nanti selama keberjalanan acara 10 pekan itu juga memastikan ketersapaian peserta ya. Ini checklistnya seperti apa, checklist tugasnya dan sebagainya. Nah mungkin salah satu evaluasi yang kemarin kita setiap pekan ada penugasan, dan alhamdulillah setiap pekan juga dikasih masukan ya sama Bang Sauki. Namun memang pada akhirnya nggak bisa semuanya dapat ya, kan pada akhirnya bisa ditunjuk cuma mungkin 3 atau 4, dan memang kekurangan yang kemarin kita nggak bisa benar-benar ngasih koreksi satu-satu dan kita kirimkan kembali gitu ya. Nah, saya rasa ini bisa jadi improvement yang baik juga untuk ke depan. Penugasan peserta semuanya kita coba kasih masukan sehingga semuanya benar-benar dapat peningkatan nih. Walaupun pada akhirnya memang pada saat dikasih masukan satu ke yang satu orang itu berlaku juga untuk semuanya ya. Tapi bagus juga kalau misalnya kita bisa coret-coret semua tugasnya sehingga setiap pekan kita balikin mana aja yang perlu diimprove. Itu divisi modul. Terus ada divisi publikasi, nyiapin desain, strategi publikasi sehingga bagaimana tercapai ini target-targetnya kita. Yang keempat ada divisi humas. Ini bagaimana komunikasi dengan mentor wali, memastikan apakah interaksi dengan mentor wali berjalan, sampai memang menjadi LO juga ya, LO untuk acara mentoring pekanan ataupun tamu undangan yang misalnya ada acara pembukaan dan sebagainya dengan pengurus halaman dan sebagainya. Terus ada divisi kepesertaan, utamanya menyiapkan seleksi baik pendaftaran, instrumen wawancara, sampai nanti waktu hari H memastikan ini ya kayak MSDM lah gitu ya, gimana kehadirannya selama 10 pekan, kalau yang nggak hadir kenapa, di approach personal gitu ya. Termasuk waktu hari H juga kan kita sesinya banyak banget ya, Jumat malam, terus Sabtu pagi, Sabtu siang, Sabtu sore, kan biasanya barangkali ada yang nggak bisa full. Nah ini didata juga nih ketidakhadirannya seperti apa, sakit atau seperti apa. Terus ada kesekretariatan yang menyiapkan surat, memastikan juga untuk adanya notulensi yang terkumpul gitu ya, sampai bagaimana dia pengarsipan semua notulen, semua file, penugasan dan sebagainya. Nah ini usulannya ada 6 divisi ini. Nanti kita bisa coba diskusikan nih, tapi saya coba sambil lanjut dulu. Selanjutnya ini target, ini juga masih bentuknya usulan ya, belum sempat didiskusikan secara penuh sama Bang Sauki juga. Cuma targetnya memang dari diskusi Bang Sauki dengan pengurus halamannya kemarin, dari peserta yang 15 kemarin itu sudah alhamdulillah ideal ya. Namun kita akan coba untuk ada peningkatan. Nah oleh karena itu mungkin sekitar 20 sampai 25 peserta terpilih nih, atau 25 tim nih.
Nah, untuk bisa dapat 25 tim terpilih, kalau mungkin saya mengusulkan ya, pendaftar itu harus lebih banyak. Anggaplah peserta terpilih 25, maka yang diwawancarai 2 kali lipatnya 50. Nah, untuk bisa dapat 50 yang diwawancarain, 1,5-nya gitu ya, maka diusulkan memang pendaftar itu adalah 3 kali lipat jumlah peserta terpilih. Jadi nanti dari 75 misal diambil 50 yang diwawancarain, dari 50 diambil 25 peserta terpilih. Terus mentor ini masih bisa didiskusikan kembali apakah 10 pekan sudah ideal atau memang kita perlu kemarin kan 10 pekan itu pemateri utamanya cuma 10 ya. Maksudnya setiap pekan ada satu. Padahal sebenarnya sesi kita banyak. Sesi malam biasanya dengan mentor utama kita Bang Sauki. Sabtu kan ada banyak panjang ya. Sabtu pagi, Sabtu siang, Sabtu sore. Jadi pada dasarnya mentor bisa kita lebih luaskan kembali ya. Nah, catatannya kemarin yang sering banget diwanti-wanti Bang Sauki adalah kita nggak mau mentor ini sebagai akademisi aja nyampainya tentang teori aja, tapi memang kemarin yang kita ambil kalau bisa yang memang praktisi nih dari bisnisnya, memang yang memang proven lah ya ibaratnya gitu ya. Nah, ini kalau dengan skema yang kemarin targetnya berarti 8 praktisi bisnis nasional dan 2 dari internasional kalau yang kemarin. Bisa jadi nanti kita bisa improve. Terus yang keempat, peningkatan kondisi bisnis peserta, mungkin checklistnya semuanya terpenuhi. Peningkatan omset misal ya, ini yang tadi kuantitatif, nanti bisa kita coba bahas, misal minimal naiklah 30% misal, atau seperti apa. Ini misal usulan target yang nanti bisa kita diskusikan kembali juga. Terus orat-oratan terkait timeline nih mungkin ya Kang Tete, saya coba zoom out. Nah ini kita sekarang ada di pekan ketiga Agustus, hari Kamis pekan ketiga Agustus. Nah, saya menyarankan in case rapat kita perdananya sudah cukup tersampaikan dan diskusinya cukup lancar, harapannya pekan keempat atau pekan depan itu sudah mulai efektif berjalan. Nah, maka pekan keempat selama 1 pekan kejaran kita masing-masing divisi nanti yang sudah kita bagi semuanya berjalan. Yang pertama divisi modul, bagaimana menyempurnakan fix nih modulnya seperti apa, mana yang perlu ditekankan, dikuatkan, termasuk tortor untuk mentor, sehingga mentor yang kemarin kita bisa kasih tambahan rekomendasi ya, sehingga baiknya ini bang ditambahkan ini dan sebagainya. Nah ini ada pembuatan modul dan tor untuk masing-masing mentor. Tim publikasi pekan depan membuat desain publikasi, strategi publikasi dan sebagainya. Kepesertaan membuat formulir pendaftaran disempurnakan yang kemarin ya supaya tadi awal dan akhir peserta terdata, alur pendaftarannya juga dan sebagainya gitu ya. Itu dari kepesertaan. Syarat-syarat dan sebagainya gitu ya. Strategi supaya semuanya terjaring bisa jadi juga. Tim humas sama kesekretariatan ini kita mulai approach juga mentor-mentor yang sudah difikskan nanti sama tim modul gitu ya, sama Bang Sauki juga fix nih misal modulnya ini pematerinya kemarin barangkali ada tambahan siapa atau memang ada yang perlu di lebih tepatnya cocoknya dipindahin materi dan sebagainya bisa jadi juga gitu ya, sehingga nanti pekan depan juga tim humas ya harapannya itu bisa mulai menghubungi mentor. Nanti juga ada surat ya, mungkin dari surat dari FM Salman dibuatkan gitu ya, tim kesekretariatnya memastikan surat itu ada. Nah terus itu pekan depan di pekan 4 Agustus sehingga semua persiapan kita siapkan clear nih di akhir Agustus. Nah pekan depannya lagi itu mulai pendaftaran anggaplah 2 pekan, maka di pekan 1 pekan 2 September setelah pendaftaran 2 pekan ini publikasi awal sama pendaftaran ya. Publikasi saya rasa nggak hanya tentang pendaftaran ya, tapi dengan coming soon, testimoni yang kemarin dan sebagainya juga perlu disiapkan, bentuk video dan sebagainya. Saya rasa bahan-bahannya sudah banyak ya dari pelaksanaan STA 1 yang kemarin. Nanti setelah 2 pekan ini berjalan, pengumuman seleksi berkas di pekan depannya, sekaligus langsung ada proses wawancara juga di pekan ketiga September. Kalau kemarin kita mengasah yang kemarin itu dari 30 peserta ya kalau tidak salah kita wawancara 3 hari. Nanti misal dari 50 peserta ya mungkin 4 atau 5 hari ya kita bisa wawancara. Nah seleksi wawancara di pekan ketiga September, pengumuman peserta lolos di pekan keempat September, pembukaan program sekaligus pekan pertama ada di pekan kelima September, sehingga sampai 10 pekan dari pekan kelima September berjalan Oktober, November sampai pekan pertama Desember. Ini sampai seluruh rangkaian materi dan sebagainya selesai. Nah maka nanti di akhir closing sekaligus exhibition ya, ini diusulkan misal pekan kedua Desember sehingga kita selesai nanti di pekan kedua Desember, berjalan jadi September, Oktober, November, Desember. Nah ini mungkin usulan timeline, sekiranya nanti ada yang perlu bisa diolah dan sebagainya sangat terbuka.
Nah, kejarannya memang karena sekarang masih pandemi dan kemarin perpanjangan PPKM, nah maka memang kedepannya nanti bisa kita diskusikan ya, tapi mungkin kalau masih masa-masa PPKM dan sebagainya akan dilaksanakan online terlebih dahulu, walaupun tidak menutup kemungkinan akan ada pelaksanaan offline seperti yang direncanakan kemarin ya. Kemarin tuh sebenarnya yang batch pertama itu direncanakan 2 atau 3 pekan online dan sisanya tuh offline semua gitu ya. Tapi ternyata memang hanya bisa memungkinkan untuk dilaksanakan sekali offline ya. Nah saya rasa ya nanti kita tetap menyesuaikan kondisi pandemi, tapi saya rasa walaupun misalnya di pandemi tetap offline tuh perlu dilaksanakan, entah 1 minimal atau 2 kali minimal ya. Seperti itu. Nah ini mungkin sedikit kotretan ya persiapan kita. Nah itu mungkin sebagai gambaran awal ya, overview awal nih dari tadi Bang Sauki, terus kita review materi, review output, mungkin nanti pembagian kepanitiaan seperti apa, timeline sampai target ya. Nah mungkin itu sebagai gambaran awal. Selanjutnya kita coba brainstorming atau diskusi bebas ya. Saya rasa bebas dulu nggak masalah, walaupun berkaitan sama yang tadi juga sangat baik. Tapi saya rasa saya ingin nitip ini mungkin ya ke Akang Teteh yang semuanya akan jadi panitia. Selama kita jadi panitia, kita kan mungkin punya cita-cita, punya ekspektasi dan sebagainya. Maka kita tuangkan aja nih, kita punya usulan ya. Apalagi teman-teman yang pernah jadi peserta batch pertama ya, mungkin Kang Fawas kemarin punya pengalaman itu harusnya ada ini nih misalnya gitu. Nah, dituangkan juga di batch ini misalnya, dimaksimalkan lagi dan sebagainya. Misal kemarin kita sudah ada menghadirkan mentor internasional, tapi barangkali batch kedua perlu nih untuk diikut sertakan dalam event internasional misalnya. Itu kan sangat baik. Sebelumnya misal kita presentasi semuanya kan di materi kita nih, di pekan-pekan kita presentasi terus kan setiap pekan gitu ya. Nah mungkin nanti ada keidean kita harus diujikan secara real nih, di dunia real gitu ya, sehingga nanti kita ikutan event apa dan sehingga kita harus presentasi, kita harus memamerkan secara real gitu ya. Misalnya jadi kejaran batch kedua kita juga gak masalah. Jadi intinya selama kita misalnya teman-teman jadi panitia, Kang Tera jadi panitia, ya ayo kita coba tuangkan ide-ide kita apa, ingin memaksimalkannya seperti apa, sehingga kita juga bakal dapat benefitnya ya. Dari Bang Sauki kita juga harus ini juga nih, panitia juga pasti dapat sesuatu hal gitu sih. Nah mungkin itu sedikit overview dan gambaran-gambarannya. Mungkin sebelum nanti kita berbicara teknis lebih lanjut, misal pembagian tim, saya rasa pembagian tim bisa lah ya, bahkan di chat juga bisa gitu ya, dibagi-baginya. Cuma intinya ya kita sekarang mumpung kumpul coba brainstorming ya. Kemarin udah bagus, ini perlu wajib ada lagi Kang, jangan sampai kelewat misal, itu juga oke. Atau perlu ada improvement ini gitu ya. Kemarin kan alhamdulillah secara kultural berjalan, ada ini ya, ada kolaborasi kan. Nah saya rasa itu bisa jadi ada targetan juga nih gitu ya. Misal kolaborasi kemarin kan ya banyak ya dari rekan-rekan juga menghasilkan kolaborasi dan sebagainya, karena erat kaitan dengan bisnisnya juga mirip-mirip. Nah mungkin itu sebagai brief awal. Sekarang kita diskusi bebas dulu, brainstorming dulu, sehingga biar bisa kita catat semuanya gitu ya. Nanti biar setelah itu baru kita runtutkan. Mungkin seperti itu ya Bang Sauki ya, kita coba minta brainstorming dari rekan-rekan dulu ya Bang ya. Silakan. Siap. Nah mungkin itu kita buka, dipersilakan. Sebelumnya selamat datang Dadang, rekan kita dari Architalk. Oke, sekarang kita coba. Siap, mangga Dadang. Siap, kita coba persilahkan ya kepada Akang Tete yang ingin menyampaikan sesuatu, bisa langsung on mic nyampaikan. Kan saya mau ngomong atau sepeda boleh. Mangga dipersilahkan. Barangkali ada yang mau memulai apapun yang mau disampaikan ya. Apakah barangkali ada yang kurang jelas juga, boleh ditanyakan ataupun usulkan. Ikut izin bertanya Kak Lutfi. Pertama salam kenal kembali Akang dan Abang semuanya. Saya Daris, Muhammad Daris Alusma. Mungkin saya izin on kamera. Iya, saya ingin bertanya pertama, nanti mungkin yang memimpin timnya Kang Lutfi berarti ya, pastikan. Terus nanti ya. gitu. Soalnya nggak ada divisi ketua, jadi saya kira udah pasti gitu. Iya. Terus selanjutnya
pembagiannya berarti musyawarah gitu ya Kak ya. Di sini musyawarah, di sini diskusi, tinggal memastikan. Oke. Berarti kalau ini sih memastikan kalau misalnya yang modul ya, tim modul tadi karena memang STA ini kan kita tentunya sama mentor utama ya Bang Syauki ya. Berarti nanti emang harapannya itu modul kita fokus mencoba mengeksplor gitu ya, mengeksplor materi-materi yang udah ada dan kita coba usulkan kemungkinan-kemungkinan upgrade-nya atau memang fokus nanti dari saran-saran Bang Syauki ya untuk pengembangan materinya bagaimana kayak gitu. Batasannya seperti apa? Mungkin itu pertanyaan saya Kang Lutfi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak dari. Nah ini saran saya nanti kita bisa diskusikan musyawarah ya siapa ketua acaranya gitu ya. Saya mah sebagai ini SC lah ya, bukan SC sih maksudnya kemarin karena ya ikut menghandle acara, jadi mengawali ya. Tapi saya rasa ketua bisa siapapun, bisa dari Daris ataupun bisa dari peserta yang kemarin atau panitia yang kemarin ya. Biar lebih fresh sih saya rasa ya, seperti itu sih. Itu yang pertama, jadi bisa kita diskusikan. Terus yang kedua, batasan pengembangan saya rasa Bang Sauki sangat terbuka untuk kita punya ide, punya usulan gitu ya. Apalagi mungkin best practice-nya kita pernah merasakan kemarin STA seperti apa bisa kita usulkan. Seperti itu ya mungkin Bang Sauki ya. Jadi ya saya mau tambahkan. Jadi mungkin nanti ada baiknya teman-teman rapat terpisah di luar saya gitu ya supaya nggak ada merasa saya lebih dominan gitu ya, tikuk gitu ya. Nah silakan aja dibahas semuanya. Termasuk juga kita akan melibatkan nanti mentor utama tidak hanya saya. Kemarin saya sudah minta Mas Hari Cahyono ya atau Mas Hari Utomo, paling tidak 3 orang tuh, kalau 3 orang tuh sudah confirm bisa gitu ya kemarin ya. Nah jadi insya Allah mungkin tambah gitu ya, tambah tidak saya sendiri, at least paling nggak 3 orang itu. Kalau bisa ditambah lagi yang lain juga nggak apa-apa. Bahkan kita bisa buat break pisah-pisahkan gitu loh ya, yang tadinya mungkin saya sendirian gitu ya dengan 15 grup, mungkin bisa dibagi satu mentor dengan 5 grup misalnya atau 6 grup misalnya, sehingga sesuaikan dengan bidangnya, kompetensi masing-masing ya. Misalnya saya bidang apa, Mas Arya Cano di mana, Mas Ari Utomo di mana gitu ya, atau mentor-mentor yang lain juga bisa juga mungkin ya. Nah sehingga lebih fokus, waktunya juga lebih optimal untuk menghandle 5 orang dengan 15 orang kan beda gitu. Nah itu. Terus yang ketiga, saran saya kita optimalkan saja, sudah kita prediksi. Misalnya sekarang ini kan untuk Jakarta kan sudah lebih baik. Kegiatan-kegiatan sudah boleh, mall-mall sudah boleh 50%. Ya, masa di mall boleh, di tempat latihan nggak boleh misalnya ya. Nah jadi saran saya kita estimasikan saja sementara ini gitu ya, selama 3 bulan itu 1 bulan 1 kali dalam 1 bulan ada offline-nya ya. Nah itu sudah harus kita mulai dari sekarang ya. Paling nggak 1 bulan 1 kali itu sudah direncanakan lah ya. Syukur-syukur nanti bisa lebih sering ya. Nah karena juga sebenarnya lebih sering juga bisa lebih susah juga, terutama untuk yang luar dari daerah ya. Kalau mereka luar daerah kan susah karena waktunya, cost-nya juga mahal. Belum tentu mereka punya motor kayak Pawas ya, berani naik motor gitu ya. Kalau Pawas sama ini kan berani itu naik motor, yang kalian belum tentu berani naik motor gitu. Jadi dioptimalkan saja mana yang kira-kira bisa dioptimalkan. Gitu. Termasuk juga materi-materi itu coba dikaji gitu. Ada materi-materi memang saya bisa kontrol, ada materi yang saya nggak bisa kontrol. Ya, misalnya contoh adalah menurut saya kemarin harus kita revisi itu adalah misalnya adalah fikih muamalah ya. Itu kemarin kan terlalu luas, kurang optimal gitu ya. Kita buatkan aja outline-nya, apa yang kita mau sesuaikan dengan kondisi aktual. Ini akad misalnya, akad kan penting tuh. Nah, jadi sehingga tidak melantur kemana-mana misalnya gitu. Semualah ya, semua mentor kita evaluasi. Termasuk juga saya harus dievaluasi gitu ya. Dan saya juga terbuka untuk dikasih masukan gitu ya. Kalau kemarin tuh saya banyak terlibat karena memang nggak ada yang bisa kita libatkan pada waktu kemarin gitu loh. Nah pelan-pelan kan kita harus mengurangi peran saya, sehingga peran itu harus diturunkan kepada yang lain-lain. Bahkan kalau bisa kita sudah tunjuk nih ada asisten mentor gitu loh, sehingga di situ
bisa ada transformasi, kemudian juga ada komunikasi yang lebih intens gitu ya. Biar lebih dekat umurnya. Kalau dengan saya sama mereka tuh umur terlalu jauh gitu ya, sehingga mungkin sudah tidak faktual dan aktual lagi dengan kondisi kekinian gitu. Gitu Mas Lutfi. Siap, terima kasih banyak Bang Uki ya. Saya rasa sangat jelas. Anak-anak muda kan harus punya semangat yang jauh lebih kuat ya. Siap, terima kasih banyak juga Daris. Itu mungkin nanti kalau kita agendakan untuk diskusi ini juga ya, walaupun ada tim modul, walaupun ada tim rekrutmen SBM, tapi kita saling bantu satu sama lain. Gitu. Maka mungkin dari yang lain ada yang mau di sharekan, di brainstormingkan ya. Mangga. Ya, oke Kang, hadir Kang. Mangga Kang, bilang. Makasih Kang Lutfi. Mungkin kalau misalnya brainstorming, mungkin yang paling penting memang kita harus targeting dulu. Kayaknya sih yang paling penting tadi yang Mas Lutfi sudah sampaikan itu terasa malah paling pentingnya adalah targetingnya. Baik targeting pencapaian sama targeting peserta. Fungsinya memang kalau targeting peserta ini agar agar kira-kira levelnya sama. Kira-kira nanti yang ada di yang akan ikut itu kira-kira yang nggak jauh-jauh lah range levelingnya agar fungsinya bisa sama-sama bareng-bareng nanti berkembangnya gitu agar nanti ada yang nggak ya terlalu cepat lama soalnya nanti kalau misalnya kita kasih itu berhubungan sama bobotnya nanti itu bobot materi yang akan kita kasih sama target endingnya agar kita punya targetnya ending tertentu yang kita mau capai ternyata karena misalnya levelingnya berbeda gitu ya jadi susah ngikutinya jadi berat lebih kayak gitu sih paling kalau aku lihat kita coba petakannya jadi berawal dari pertama kali rekrutmen itu udah kita kasih KPI ini standarnya yang ini bukan berarti misalnya menolak yang tidak sesuai itu tapi agar programnya benar-benar maksimal sesuai target yang kita harapkan. Mungkin itu penting sih dari yang tadi Mas Lutfi udah paparkan. Terus selanjutnya juga mungkin aku juga sepakat sama apa yang disampaikan Pak Sauki. Mungkin tambahannya adalah kalau bisa mungkin lebih banyak yang itu praktikal. Praktikal dalam artian lebih banyak menggali feedback dari peserta. Gitu. Malah peserta sekarang melakukan apa? Gitu. Trouble-nya dia di mana nih? Ya, lebih mungkin agak ada banyak juga ke arah itu. Gitu fungsinya agar walaupun sedikit apapun kita beri solusi kecil kita beri solusi tapi itu bisa jadi berharga banget gitu untuk peserta sebenarnya gitu. Bahkan mungkin bisa di awal atau wawancara kita udah juga screening itu contoh misalnya tadi hari ini aku habis pitching sama MDI Picture Venture terus sama satu lagi dari Singapura tadi ya Jones William Venture itu pertanyaannya dia lebih ke banyak ke kita susahnya apa kesirikanmu apa perkembanganmu apa gitu sehingga mereka bisa lebih gali dulu untuk kasih sugesnya apa jadi lebih terfokus ke peserta sebenarnya butuh developing apa. Jadi kita walaupun sedikit banyak kita kasih solusi dan itu benar-benar itu work itu dikerjakan untuk sama mereka itu jadi merasa berharga banget untuk peserta gitu. Misalnya kayak tadi hari ini aku dikasih saran sama MBI bisa contoh kalau misalnya pitching itu mereka venture tapi mereka kasih tahu gitu kalau pitching bilang aja kalau kamu memang baru nggak apa-apa misalnya tapi kamu butuh growth yang tinggi gitu daripada misalnya bilang udah lama berpengalaman tapi growth-mu lambat itu malah nggak tertarik misalnya hal sepele kayak gitu aja mereka kasih tahu itu menurut kita wah harga nih gitu bagus juga nih gitu ya kayak gitu kurang lebih kayak gitu sih yang aku rasa mungkin arahnya ke sana bang Mas Lutfi. Thank you Mas Lutfi. Siap terima kasih banyak Kang Gilang. Saya rasa betul sekali ya bagus banget juga. Ada orang yang bilang bahwa ini ya keberhasilan program itu salah satunya biasanya dari porsi besarnya dari rekrutmen. Jadi saya rasa ini menarik sih kalau misal tadi kita punya kejaran harapannya nggak terlalu jauh ya antara satu peserta dan peserta yang lain maka ini jadi poin besar di rekrutmen termasuk bagaimana kita bisa menyasar orang-orang itu ya gitu sih ini jadi menurut saya sangat baik sekali sih. Yang kedua tadi bagus juga emang praktikal mungkin jadi porsi kemarin kan ada mentor wali ya nah mungkin bisa jadi kita banyak fokus di sana juga mungkin nanti bisa jadi kita diskusi terpisah juga untuk kita coba bedah satu-satu ya melalui metode yang kemarin atau pengalaman belajar kemarin
misal dengan pertemuan wali, mentoring terpusat gitu ya, presentasi, penugasan dan sebagainya, tuh kita kasih masukan, assignment juga, kita bedah mana kurangnya, mana yang porsi yang perlu diperbanyak dan sebagainya. Bisa jadi memang pertemuan besar kita adalah selalu Jumat malam dan Sabtu pagi, Sabtu siang, Sabtu sore selalu ketemu sama mentor wali, misalnya emang mengkerucut ya tiga orang digali tadi ya, masing-masing permasalahannya apa deh. Saya rasa itu kan yang berjalan ya, misal sama Pak Eko menggilang Teh Endah, maksudnya Pak Dadang ya, sama Dadang mungkin dibahas satu-satu kan seperti apa, atau misal kayak yang sama Bu Edidawati waktu itu, Fahmi dan kawan-kawan dikasih tantangan selama bulan Ramadan, dan itu kan sangat berjalan bagus ya. Nah kalau misalnya kita bisa organikkan rutin mingguan, misal barangkali kesediaan waktu mentor juga sih memang, ya tadi misalnya yang komitmen full, kalau kata Bang Sawi sudah ada Pak Harsha, Pak Hari Utama juga, saya rasa sangat baik ya, sehingga bisa jadi memang pertemuan besar ada, terus ada pertemuan pecah kecil-kecil selalu ada tiap pekan, ya, mungkin much better ya. Maka mungkin dari yang lain dipersilahkan. Sebelum yang lain, saya mau menambahkan supaya ada catatan juga. Mungkin kalau bisa dicatat di panitia ini, ya. Satu tadi yang disampaikan oleh Mas Gilang tuh, ya. Ini kita ambil ambil sebagai contoh kayak kita main pingpong deh, ya. Kalau di timnya kita ini, ya ibaratnya, atau bukan pingpong lah, kalau main pingpong agak susah ya lah, cuma 2 orang gitu ya. Anggap aja kita ini main bola deh, ya. Jadi teman-teman tuh dilatih oleh pelatih main bola, ya. Tapi kalau pemainnya satu kelas RT sama satu kelasnya kelas dunia gitu ya, yang kelas RT-nya mungkin minder, ya. Kemudian kelas dunianya jadi turun grade-nya dia, gitu ya. Makanya nanti dalam kriteria seleksi itu bahkan di awal-awal kita sudah sampaikan kriterianya apa yang jelas, ya, grade-nya grade apa. Jadi program kita ini sebenarnya bukan inkubasi tapi akselerasi, gitu ya. Jadi supaya juga nanti kayak Gilang ini dia semangat gitu loh, karena jadi partner gitu teman-temannya semua gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalaupun ada perbedaan tidak terlalu jauh perbedaannya gitu. Nah, supaya nanti kita jelas sasarannya ke siapa gitu ya. Jadi bukan inkubasi tapi adalah akselerasi. Berarti mereka sudah mulai gitu ya. Walaupun sebenarnya akselerasinya kita bisa balik. Misalnya ketika dia punya ide bisnis gitu ya, tapi ternyata sudah jalan, tapi ternyata salah gitu ya, kita bongkar lagi, sudah mulai baru gitu. Karena kan untuk bongkar ini kan bisa cepat gitu ya. Asal di awal-awal sudah ditahu sebabnya kenapa. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau bisa yang tim ini dari kurikulum namanya ya. Tadi baru modul kan bahasanya Bang. Modul ya, tim modul buat pointer-pointernya ya dalam bentuk outline saja. Ya. Outline misalnya Piki Muamala kan ada di, kemudian Tenopor semua itu ada poin outline-nya ya. Nah, dari outline itu ya, coba minta tim teman-teman yang peserta kemarin itu untuk hadir ya semua, dia review deh itu masing-masing outline itu ya. Nah, kira-kira ini perlu atau tidak, ini perlu atau tidak, ini perlu atau tidak, ini perlu atau tidak ya. Nah, dari situ nanti ketahuan bagian-bagian yang perlu. Justru outline itulah yang justru mengarahkan nanti mentor itu fokusnya kemana gitu loh. Berdasarkan kepada kebutuhan aktual dari peserta. Ya, kebutuhan aktualnya peserta ini kan dilihat dari peserta yang sebelumnya yang mungkin dia bisa tahu gitu ya. Nah, pengalaman sebelumnya. Karena kalau kita tanya peserta baru pasti dia nggak tahu kan, dia belum pernah mentornya. Gitu. Yang ketiga, ya, dibedah lagi mentornya, ya. Mentornya, ya, ada saya, ada segala macam tuh. Teman-teman lihat tuh, apa plus minusnya masing mentor-mentor ini gitu ya. Terus nanti kira-kira seperti apa, ya? Apakah mentornya kita ganti, ya, atau kita mentornya ini kita switch, ya, atau mentornya ini kita improvein materinya gitu ya, misalnya materinya ditambah materi apa atau dikurang materi apa. Jadi ada 3 ya, satu adalah mentornya diganti, terus mentornya adalah di improve materinya, terus satu lagi apa tadi ya. Nah 3 itulah kira-kira itunya gitu. Jadi kita jangan segan-segan karena ini semua untuk kebaikan gitu ya, kan itu sangat sangat baik gitu ya, karena dinilai oleh teman-teman sendiri yang sudah merasakan gitu kan. Ini kan tujuan bukan untuk membantu mentor ya,
mentor ini kan untuk membantu teman-teman yang mau jalankan bisnis. Nah, jalankan bisnis siapa? Kan teman-teman yang tahu itu. Itu ya kira-kira, Mas Lutfi. Oke Bang, terima kasih banyak. Tuh. Mangga Pak Reno. Oh, sebenarnya masih belum, Kang. Oh, siap. Maka mungkin dari yang lain ada tambahan brainstorming, dipersilakan. Mangga Galang. Oke. Kebetulan waktunya Kang dan kesempatannya. Oh iya Kang, di sini saya tadi belum sempat lihat. Buat timelinenya itu kita mulai running September akhir ya. Kalau pekan pertama pembukaan iya. Oke. Nah, kalau seumpama September akhir, itu kan tentunya kalau mau menggait apa istilahnya, calon peserta itu seenggaknya harus jauh-jauh hari kan. Nah, tapi di sini kita kan masih belum punya istilahnya kayak medsos. Nah, itu. Nah, itu gimana Kang? Untuk istilahnya medsos gimana nanti digunakan untuk menjaring peserta? Karena sementara ini kan peserta cuma tahu infonya by chat dan sebagainya gitu. Siap. Terima kasih banyak Galang ya. Ya ini menarik ya karena kemarin memang kita masih pakai akun Salman ya, melalui akun IG-nya Masjid Salman, IG-nya PMK ya atau kaderisasi Salman. Saya rasa sangat menarik kalau misalnya kita mulai menghidupkan akun tersendiri ya. Kita nge-brandingkan sendiri sehingga memang jadi sebuah bukan entitas ya, maksudnya ya entitas bisa jadi juga ya, tapi memang masih melekat dengan rumahnya misalnya masih sama. Memang ada entitasnya. Saya rasa itu sangat baik sih buat branding kita ya. Seperti itu sih. Ini kalau misalnya tadi kan kita pekan keempat Agustus ya. Nah publikasi itu di 2 pekan pertama September. Pembukaan program akhir September. Jadi saya rasa sangat bagus Galang. Kita bisa menyiapkan sehingga ini bisa benar-benar menjadi sebuah gelombang besar ya. Kalau katanya Pak Hari Cahyono, bagaimana program kita nggak hanya sekedar eventual ya, tapi bagaimana kita bisa menjadi sebuah gerakan. Kalau katanya Pak Hari Cahyono ya, bisa kayak gitu sih. Saya rasa sangat memungkinkan. Siap Galang, dan itu sangat bisa dikembangkan ya, bisa diisi apapun nanti ya. Maksudnya bisa apakah jadi wadahnya alumni, apakah jadi wadah apa dan sebagainya, sangat memungkinkan. Oh ya, tadi apa? Kelupaan nanya, kalau peserta itu sudah final atau belum ya, Kang ya? Maksudnya apa masih menambah lagi atau gimana? Menambah lagi itu gimana Pak Reno? Enggak, maksudnya sudah final, sudah ada pesertanya sekarang? Belum. Kita baru akan memulai Pak Andri. Jadi Oh, kalau gitu. dari timeline tadi sempat ketampil ya di layar ya? Atau enggak ketampil ya? Enggak. Jadi timelinenya itu kita pekan besok ini memastikan mengklirkan semuanya Pak Andri. Terus publikasi itu baru kita laksanakan di pekan 1-2 September. Kita seleksi berkas itu di situ. Terus nanti pekan ketiga mulai wawancara. Pekan keempat pengumuman. Dan di akhir September itu mulai pekan pertama program. Mas Lutfi, Ya Bang. mohon maaf. Menurut saya kan sebenarnya kan bekal kita yang sebelumnya itu kan sudah bisa jadi bekal untuk publikasi ya. Ya. Karena rekrutmen ini kan butuh waktu nih. Sementara kalau penyiapan materi-materi kan untuk perbaikan kan sudah materinya sudah ada, ya, mentornya sudah ada, ya. Jadi mungkin menurut saya bisa paralel tuh kita proses untuk publikasi sehingga banyak yang bisa kita sebarkan waktu yang masih panjang gitu loh. Sambil paralel nanti baru kita perbaikin di ininya di materi dan mentornya gitu loh. Tapi menurut saya publikasi bisa lebih cepat loh. Oh iya betul Bang. Bisa Bang. Karena Jadi mungkin sudah ada kan. iya betul. Bisa Bang. Mungkin nanti pekan ini ya, akhir pekan ini kita fiksasikan kepengurusan, pembagian kepanitiaan dan bisa langsung mulai jalan. Mungkin bisa kita cepat di pekan besok ini langsung bisa mulai publikasi. Bisa memungkinkan juga Bang. Betul gitu. Siap, selanjutnya mungkin Mangga dari yang lain dipersilakan untuk brainstormingnya ya.
ide, saran, inti dan sebagainya. Nanti kalau kita coba bagi ke panitianya, kita coba sharekan ya bagian seperti apa bisa dipilih gitu ya, karena mungkin nggak harus di forum ini juga kan, bisa lah ya kita teknis gitu sampai akhir pekan udah fix, kita bikin mungkin khusus untuk kepanitiaan, terus habis itu kita bisa mulai running jalan dengan cepat. Saran saya sudah ada Mas Lutfi. Ya, nanti kalau udah panitia udah fix gitu ya. Langsung dibuatin aja grup panitianya terpisah. Nanti ada grup panitia sendiri, nanti ada grup panitia dengan saya dan mentor gitu loh. Bisa sehingga bisa lebih fokus gitu ya. Siap. Oh, Kang ini tadi ya? satu lagi nanya nih. Kan? Kalau peserta ternyata masih dalam tahapan mulai mencari, nantinya salah satu kriterianya itu apakah disesuaikan dengan ini apa? Dengan Masjid Salaman sendiri, maksudnya apakah nanti bisnisnya itu harus punya kriteria apa ya, yang masih ada kaitannya dengan ya nilai-nilai keislaman atau apa itu, jangan sampai nanti pesertanya bebas tuh, maksudnya gini, nanti misalkan ada yang mau ternak babi itu kan menguntungkan tuh, nanti kita terima atau gimana tuh. Ya menarik ya, kalau saya punya pengalaman ini Pak Ereno kemarin lagi ikutan kegiatan di Jawa Barat juga, Pemprov ada pendaftaran, terus menariknya memang kriteria kita tentu perlu ada ya, nanti kita coba bisa bahas juga di tim rekrutmen, tapi pada saat kita publikasi harapannya kita bisa seinklusif mungkin, jadi emang nggak ada batasan sama sekali ya, ada batasan, tapi bagaimana kita nggak terlihat langsung eksklusif ya. Jadi tapi kita punya kriteria seleksi sendiri, jadi ya misal memang ada yang dirasa tidak sesuai dengan misal memang jadi prinsip, ya udah misal itu nanti di proses seleksi aja, nggak kita umumkan sejak awal, karena kita pingin harapannya peserta nanti ini bisa kayak Kang Gilang misal sebutlah kayak tadi ya gitu ya, bahasanya adalah bergaul gitu. Salah satu semangatnya Masjid Salaman tuh kita pingin memang kita ini gaul gitu ya, gaul dalam artian nggak eksklusif gitu ya, tapi ya dengan banyak pihak, dengan banyak lingkungan dan sebagainya, sehingga teruji sehingga bisa benar-benar kepupuk, jadi bisa sukses. Tapi memang nanti pada saat proses seleksi ya kita ada kriteria tersendiri sih, tapi saya rasa sih nanti di pengumuman bagaimana kita bahasanya seinklusif mungkin. Mungkin seperti itu ya Bang Sauki ya. Ya ini baik nih. Jadi gini, Mas Dino ini membuka diskusi kita ya, untuk supaya kita lebih terbuka lah ya. Kalau kita bicara muamalah, kan kita nggak bicara konteks lebih luas. Kita kan saja. Dengan Yahudi pun nggak apa-apa. Nah, jadi menurut saya ini harus jangan eksklusif, tapi juga inklusif ya. Jadi menurut saya biarin aja pesertanya tuh umum. Nanti yang menentukan itu adalah nanti proses rekrutmen. Termasuk juga proses rekrutmen ini nanti kan disidangkan ya, disidangkan oleh tim khusus gitu yang mereview siapa. Bahkan kalau saya prinsipnya malah orang Kristen pun ikut juga nggak apa-apa gitu. Kalau saya ya, tapi kan ini kan harus kita diskusikan lagi dengan pengurus Salaman yang lain seperti apa kira-kira pendapat mereka. Kalau saya pribadi gitu ya, karena ini bagian ibadah menurut saya, bagian daripada kita untuk mensyiarkan prinsip-prinsip gitu ya. Teman-teman tahu nggak gitu ya, hampir semua nih ya, bank-bank syariah di banknya non BUMN ya, banyak sekali justru pelakunya bukan Muslim. BCA misalnya, BCA syariah itu dirutnya Kristen, direktur operasional Kristen ya. Nah, saya kenal mereka semua waktu itu gitu ya. Artinya apa? Prinsipnya dipakai tapi orangnya bukan orang Muslim gitu loh. Nah, jadi itu contoh gitu ya. Tapi ini kan pendapat saya. Tentu kan kita harus diskusikan juga dengan pengurus Salaman yang lain seperti apa. Kalau menurut saya gitu ya, terbuka aja gitu. Ya, bahkan justru ini bagian dari syiar kita gitu, bahwa kita punya pelatihan ini kita terbuka untuk semuanya gitu ya. Nanti tinggal pada waktu seleksinya nanti kita lihat seperti apa gitu. Itu mungkin ya bahan untuk kita diskusi bersama-sama ya, supaya kita juga berpikir
berpikirnya off the box gitu ya, nggak terlalu fokus kepada yang apa yang selama ini kita bayangkan gitu loh. Gitu kira-kira ya. Ini subjektif to discuss lah ya. Gitu. Kalau saya prinsipnya ya kita buka aja. Kalau pesertanya itu memang layak, kemudian dia pun bukan Muslim, menurut saya nggak apa-apa 1-2 gitu ya. Biar kita masukin dia supaya dia nanti lama-lama bisa ngerti. Mudah-mudahan dia jadi CR kita gitu. Itu kira-kira. Selama memang tidak berbuat kemungkaran ya Bang. Iya. Mengganggu kepentingan publik, nggak menipu kan dan sebagainya. Ya, sama contoh ini pada waktu kita di PAS ya, pembinaan anak ya, Salman waktu kami dulu ya. Kita berdebat juga pada waktu itu, apakah si apa namanya itu si kakak pembinanya harus pakai jilbab. Gitu ya. Waktu kita diskusi, akhirnya kita putusin. Dia pakai jilbab nggak apa-apa, dia pakai jilbab pada waktu dia ngajar saja. Setelah itu nanti dia nggak apa-apa dia melakukan jilbab karena ini ada proses pembelajaran dia juga gitu. Dan alhamdulillah gitu ya, lama-lama kan mereka nanti jadi lebih baik gitu loh. Kira-kira seperti itu. Kalau walaupun ini lagi-lagi ya itu pemikiran saya gitu ya, tapi nggak ada salahnya kita berpikir untuk mendiskusikan ini supaya bisa dapat yang lebih optimal. Jadi ada misi juga ke sana kita untuk berdakwah, kemudian tidak eksklusif ya. Kemudian di sisi lain juga kita harus jaga juga gitu kan ya. Jadi banyak hal lah yang kita harus pikirkan sama-sama gitu ya. Dan semua itu kan terbuka untuk kita diskusikan. Gitu kira-kira. Oh, iya Bang, saya sepakat tadi bahwa kita tidak harus eksklusif ya. Cuman yang tadi saya tanya itu bukan kita eksklusif untuk umat Muslim aja. Yang saya tanya itu apakah nanti bisnisnya itu kriterianya harus sesuai dengan karakteristik Salman atau enggak? Kan yang saya tanya itu aja, bisnisnya bukan orangnya. Oh, oke. Jadi kalau tadi itu saya agak susah juga jawabnya gitu ya, karena kalau saya justru kan kontennya kan mau memperbaiki sistem. Kalau kita bicara bisnis ya tentu bisnis yang wajar saja. Misalnya kalau bisnis dia ternak babi ya nggak usah gitu kan ya. Itu malah tapi kalau seandainya dia bisnis gitu ya masih dalam tataran yang katakanlah bisa kita perdebatkan lah misalnya ya. Misalnya dia membuat fintech, tapi fintechnya bukan fintech syariah, ya nggak apa-apa gitu kan ya. Dan dari sinilah kita justru kenalkan syariahnya pelan-pelan, nanti kan dia akan tahu gitu nih. Kayak gitu. Tapi kalau dia ternak babi ya jangan lah, mending justru ternak dia global aja, ternak babi suruh dia ternak burung onta misalnya. Gitu Mas jadi tidak terlalu ekstrem sekali gitu ya. Kalau masih hal-hal yang bisa subhat gitu, tengah-tengah yang masih bisa dipilih. Misalnya contoh adalah misalnya fintech lah. Fintech itu kan ada yang syariah, ada konvensional, ya kan? Nah kalau dia konvensional gitu ya, nah itu kan masih diperdebatkan tuh, ya kan? Halal haram segala macam gitu ya. Menurut saya itu masih bisa lah gitu ya. Tapi kalau seandainya bisnisnya jelas-jelas bisa buat minuman keras, ya jangan. Ya kemudian dia ternak babi ya jangan gitu ya. Yang sudah terlalu ekstrim, yang jauh nggak usah gitu. Itu mungkin Mas Rino. Iya, siap Bang. Siap, terima kasih banyak Pak Andri dan juga Bang Sauki. Maka yang lain lagi mungkin kita sebenarnya rencana awal 1 jam ya, 8.45. Cuman ini udah lewat, maka mungkin satu lagi boleh ya. Nanti setelah itu kita bisa lebih gerak teknis ya. Tapi saya rasa hari ini lebih ke banyak overview dan brainstorming. Maka mungkin tadi Kang Fawas open mic ya? Belum ya. Dari yang lain juga dipersilahkan. Kang Gilang. Kalau nggak ada lagi aku terakhir Kang. Iya. Mungkin juga kalau aku kita lebih fokus aja sesuai tema. Jadi kan ini juga technopreneur ya, jadi yang lebih hubungan sama digitalize. Jadi mungkin terasa harusnya yang itu agak sensitif mungkin tidak banyak karena bisnisnya digital. Mungkin lebih yang ekstrim sedikit ya, mungkin kayak perjudian. Digitalize kan paling perjudian gitu, apalagi yang lainnya sih terasa tidak ada. Kalau bisnis real mungkin tidak ada yang sensitif lah gitu, yang bisnisnya sektornya real gitu. Jadi aku rasa mungkin itu isu yang nggak terlalu berat lah kita nanti seleksinya gitu. Apalagi juga nanti kan penentuan peserta menerima sebagainya kita akan discuss seperti yang tadi dibilang Bang Sauki, kita mau terima siapa aja gitu. Jadi tetap masih terscreening.
Terus selanjutnya lebih ke apa lagi ya? Selanjutnya sih tadi mungkin ya apa namanya waktunya itu buat efektif, terutama tentang open recruitment-nya mungkin agak lebih panjang. Tadi setuju aku karena sekarang kan apa ya, sekarang banyak juga lah. Jadi program sejenis seperti ini aku rasa cukup banyak banget bahkan universitas-universitas lain juga banyak buka, apalagi venture-venture juga banyak buka lagi eranya terasa sih sampai mereka akhir tahun. Nah, itu agar momennya apa namanya tidak terpecah aja sama yang lain gitu karena banyak program yang serupa. Jadi harus dimulai dengan berbagai macam channel juga harus sudah dipakai di Instagram, Reel, kemudian TikTok, kemudian apa namanya mungkin akun-akun sejenis yang tentang promosi gitu ya, walaupun yang nggak itu berbayar mahal harus segera dilakukan semua yang ada resource dipakai untuk posting mungkin itu segera dilakukan sih tercepat mungkin ya 3 minggu itu 3 minggu itu harus setiap hari di evaluate terus masuk kalau misalnya peserta mau yang sesuai target. Terus juga memang tadi standar awalnya sih aku sepakat kalau itu lebih baik bisnisnya yang udah berjalan minimum apa gitu agar tadi yang seperti Bang Soki bilang jangan terlalu domplang secara levelnya, kasihan yang misalnya memang baru banget nggak bisa ngikutin, sama kasihan juga misalnya dia udah punya effort yang dia besar, masalah yang cukup besar, nanti apa namanya nggak terfokus ke result, ke hasilnya mereka apa. Begini itu sih kalau aku. Makasih Mbak, makasih. Siap, terima kasih banyak Kang Gilang. Mantap. Ya, menarik ya. Kita berlomba dalam kebaikan. Saya rasa memang karena kebutuhan di Indonesia masih sangat banyak, kita ikut andil lah ya bahasanya. Andil. Jadi ya programnya harusnya ikut terus membantu. Karena kan maksudnya nggak bisa diselesaikan sama satu pihak mungkin ya. Jadi kita turut memberikan kebermanfaatan. Saya rasa itu mungkin selanjutnya bisa di closing statement sama Bang Sauki ya. Jadi dipersilahkan Bang. Baik, makasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini kita sudah berdiskusi cukup produktif dan sangat bermanfaat sekali menurut saya gitu ya. Kemudian insya Allah ini adalah milestone kita juga untuk menjalankan dakwah kita ini ya. Kemudian juga saya mau ingatkan satu lagi, dan ini menurut saya kalau bisa minggu depan kita sudah harus realisasikan bahwa keberhasilan program ini bukan hanya pada saat pelatihan, tapi justru menurut saya karena pelatihan itu sangat singkat 3 bulan, apalagi teman-teman yang baru memulai gitu ya, kemudian harus merubah lagi mindsetnya gitu ya, sehingga waktu sangat pendek. Setiap minggu sudah harus ketemu lagi, sudah ada tugas gitu ya, sehingga fokus kepada perbaikan yang fondasi sebenarnya, bukan dalam konteks implementasi dan growth yang lebih besar. Makanya saya berharap kalau bisa minggu depan ya peserta yang kemarin itu kita ketemu lagi, kemudian kita bentuk alumninya, kita bentuk kepengurusan alumninya, kemudian kita buat programnya ya untuk kelanjutannya, sehingga mereka misalnya ada program bulanan 9 bulan sekali atau apa gitu loh, sehingga ini bisa sustain gitu loh. Nah itu jadi Gilang, kemudian ada Dadang di sini, kemudian ada Mas Reno ya, teman-teman peserta yang itu, ada Pak Was juga ya. Kalau bisa minggu depan kita ketemu, kemudian kita pilih siapa ketua alumninya ya, kemudian kita diskusi ya, teman-teman yang sudah peserta batch 1 itu ya, selain berperan untuk membantu yang batch 2, tapi juga ada program mereka sendiri gitu loh ya, yang apa namanya itu yang didesain oleh teman-teman sendiri